Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Rahmawati dari kelas 7A Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah dengan NIM akhir 025 akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit pengertian atau materi tentang analisis kelayakan pembiayaan. Materi yang pertama ini pengertian tentang analisis kelayakan pembiayaan. Pengertian analisis kelayakan pembiayaan menurut Kasmir adalah mendalam tentang suatu bisnis untuk menentukan apakah itu layak untuk dilakukan dan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang akan dihasilkan. Salah satu sumber utama pendapatan lembaga keuangan adalah pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha. Namun, selain dapat menghasilkan keuntungan, pembiayaan juga memiliki tingkat risiko yang berbeda dan dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Analisis kelayakan pembiayaan adalah upaya untuk menentukan apakah proposal pembiayaan itu layak atau tidak. Hasil analisis menentukan apakah usaha nasabah tersebut layak, dalam arti bahwa bisnis yang dibiayain dianggap dapat menghasilkan pengembalian pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan harus sesuai dengan kebutuhan dari sisi jumlah dan penggunaannya. Dan struktur pembiayaan harus tepat sehingga mengamankan risiko dan keuntungan bagi bank dan nasabah. Analisis pembiayaan juga harus mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban serta memenuhi aspek ketentuan syariah. Dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif tentang kondisi nasabah yang akan dibiayai sehingga dapat diberikan rekomendasi yang benar dan objektif. Dan di sini pun ada 5 prinsip analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama ini ada karakter. Karakter ini menunjukkan karakter calon nasabah. Bank harus melakukan analisis terhadap karakteristik calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah ingin membayar pinjamannya sampai lunas. Kejujuran seseorang sangat penting dalam pembiayaan, dan hal yang sama pentingnya dalam memberikan pinjaman kepada bisnis atau individu. Pengalaman masa lalu juga menjadi kewajiban biasanya sangat berharga dalam menilai kualitasnya untuk kebutuhan pembiayaan lanjutan. Dan yang kedua ada kapital. Kapital adalah modal yang harus disertakan dalam pembiayaan. Sangat penting untuk dilakukan analisis yang modal adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam proyek yang dibiayai. Semakin banyak modal yang dimiliki calon debitur, semakin meyakinkan bank akan keseriusan mereka untuk mengajukan pembiayaan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi kesungguhan calon menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Dan yang ketiga ada capacity. Merupakan penilaian kemampuan calon nasabah, pembiayaan dalam bidang usahanya, dan kemampuan manajemen nasabah. Pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai kapasiti nasabah antara lain ada 4 pendekatan. Yang pertama ini ada pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu. Yang kedua ada pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan. Dan yang ketiga ada pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank. Dan yang keempat, pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Yang keempat ini ada condition.
merupakan analisis kondisi ekonomi suatu nasabah. Bank harus mempertimbangkan usaha calon pelanggan terkait dengan kondisi ekonominya. Dan bank harus melakukan analisis dampak ekonomi dari calon pelanggan di masa depan untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon pelanggan. Kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajiban keuangan dapat merubah dalam kondisi karena ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh nasabah atau pemberi. Pembiayaan bank harus mempertimbangkan sektor bisnis yang akan dibeli oleh nasabah dengan mempertimbangkan apakah kondisi ekonomi akan mempengaruhi bisnis nasabah baik sekarang maupun di masa depan. Dan yang kelima adalah kolateral. Untuk memastikan bahwa agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan cukup untuk pemberian, nilai agunan dinilai. Investasi dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban jaminan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan. Dalam kebanyakan kasus, harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya dianggap sebagai jaminan resiko, selalu mengiringi kredit. Untuk menghindari resiko ini, jaminan dibutuhkan untuk melindunginya. Dan yang selanjutnya adalah pengertian pembiayaan. Menurut Ismail, pembiayaan adalah cara bank syariah memberikan dana kepada pihak lain yang tidak beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Cara bank syariah memberikan dana kepada pihak lain yang tidak beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dikenal sebagai financing, adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara singkat, salah satu tugas utama bank adalah memberikan kemampuan untuk memberikan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, baik untuk investasi maupun modal usaha dengan persyaratan tertentu. Pembiayaan yang telah diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Selanjutnya adalah penjelasan tentang jenis-jenis pembiayaan. Di sini jenis-jenis pembiayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan produktif, yang terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ini pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama ini ada peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Dan yang kedua ini ada pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Penjelasan pembiayaan produktif ini adalah yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pendirian Bank Islam atau tujuan analisis pembiayaan. Perbankan sebagai lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan layanan jasa perbankan. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Nah, tujuan
utama dari pendirian Bank Islam atau tujuan dari analisis pembiayaan ini adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan kerangka Islam dalam sektor bisnis. Di sini ada beberapa tujuan pendiriannya. Yang pertama ini untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah untuk menawarkan jasa keuangan. Bank Islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, di mana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Kepercayaannya ditujukan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian risiko dan berfokus pada aktivitas yang dihalalkan. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan berlandaskan prinsip syariah. Dan yang ketiga ini menghindari transaksi perbankan yang berbasis bunga. Dan yang keempat, menstabilkan nilai uang. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi atau barang bisa dijual, di mana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu, sistem bebas riba mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi unit account yang dapat diandalkan. Dan yang kelima ini adalah alokasi sumber daya secara optimal. Bank Islam mengoptimalkan alokasi dari sumber daya yang langka melalui investasi dari sumber daya keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa memberikan profit yang tinggi, yang dibolehkan secara agama dan menguntungkan secara ekonomi. Dan yang keenam ini adalah keseimbangan distribusi terhadap sumber daya. Bank Syariah memastikan adanya keseimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya di antara pihak yang berpartisipasi bank, depositor, pengusaha sebagai contoh melalui pendekatan pembagian keuntungan. Dan yang ketujuh adalah pendekatan optimal. Profit sharing mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang termasuk jangka pendek. Ini mengarahkan bank untuk melakukan analisis. Dan selanjutnya ada penyebab risiko pembiayaan. Di sini ada dua faktor penyebab risiko pembiayaan. Yang pertama ini ada faktor internal, berasal dari pihak bank. Yang pertama ada pemahaman tentang bisnis masih belum memadai. Yang kedua, pengecekan keuangan nasabah masih belum teliti. Yang ketiga, kecerobohan dalam mengatur fasilitas pembiayaan. Yang keempat, tidak memperhatikan keadaan pasar dan kompetitor. Yang kelima, jaminan nilainya tidak sesuai atau lebih sedikit. Yang keenam, lemahnya pengawasan dan supervise. Dan faktor eksternalnya adalah berasal dari pihak luar atau nasabahnya. Yang pertama ini watak atau karakter nasabah yang tidak amanah. Yang kedua, melakukan side streaming penggunaan dana. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dengan persaingan usaha. Yang keempat, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. Yang kelima ini ada usaha yang dijalankan relatif baru. Dan yang keenam ini bidang usaha nasabah terlalu jenuh. Dan itulah dua faktor penyebab risiko pembiayaan. Dan selanjutnya ini tujuan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk yang pertama ini menilai kelayakan usaha calon peminjam, yang kedua menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang ketiga menghitung kebutuhan pembiayaan yang lain. Dan selanjutnya ada proses analisa pembiayaan, yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh
keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Dan di sini ada beberapa proses analisa pembiayaan bank syariah. Yang pertama ini ada kebenaran dokumen administrasi nasabah. Yang kedua, kelayakan dan prospek usaha. Yang ketiga, alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal. Yang keempat, kebutuhan usaha. Yang kelima, karakter nasabah. Dan yang keenam, mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran dari calon nasabah. Risiko pembiayaan. Risiko ini disebut gagal bayar, risiko pembiayaan, risiko penurunan rating, dan risiko penyelesaian. Apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya, sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya. Menurut Khatibul Umam dalam bukunya Perbankan Syariah menjelaskan bahwa risiko pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama adalah kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank. Yang kedua adalah mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok dan pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos yang telah dikeluarkan bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Dan yang ketiga ini ada kredit di mana dalam pembayaran kembalinya terutama apabila sumber-sumber pembayarannya tidak cukup membayar kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Dan yang terakhir, kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga terdapat tunggakan yang berpotensi merugikan atau berpotensi kerugian di perusahaan nasabah, sehingga memiliki timbulnya risiko untuk bank di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi analisis kelayakan pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai isi perjanjian pembiayaan. Adapun tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik membayar pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Adapun metode yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah metode analisis aspek kualitatif, yakni metode analisis yang menggunakan data non-keuangan, dan metode analisis kuantitatif aspek kuantitatif, yakni metode analisis yang menggunakan data keuangan. Ada 5 prinsip analisis pembiayaan, yaitu analisis watak, karakter, analisis kemampuan capability, analisis modal kapital, analisis kondisi atau prospek usaha condition, analisis agunan pembiayaan yaitu kolateral. Dalam pembiayaan seharusnya lembaga keuangan syariah memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan agar dalam pemberian pembiayaan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena permasalahan yang ada dalam pemberian pembiayaan adalah pada saat pemberian sebelumnya tidak
diadakan kelayakan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang analisis kelayakan pembiayaan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. She's sweet but a psycho.